Menang atas Persita, Luis Mia belum puas dengan penampilan Persib, terutama pada babak kedua. Racikan sempurna Mia kalau harus bermain dengan skuad seadanya kontra Persita. Mia ungkap kunci kemenangan timnya. Alfredo Vera, kami sebenarnya tidak kalah. Euforia kemenangan Persib atas Persita, sampai Persib pepet Persija di tabel klasemen. Arsan Makarin tampil menawan, sumbang 1 assist, ini kata Arsan. Kemenangan atas Persita memakan korban. Reiki sampai harus dibawa ke rumah sakit. Harusnya Teja starter kontra Persita kemarin. Ini alasan Mia cadangkan posisi Teja dan diganti Reiki. Hasil positif kembali diraih Persib Bandung dengan mengalahkan Persita dengan skor tipis 1-0. Gol sematawayang lahir berkat gol bunuh diri Arif Setiawan di penghujung babak pertama. Umpan sepak pojok Arsan Makarin ditanduk masuk menuju gawang sendiri oleh sang pemain belakang. Luis Mia menyebut performa timnya di interval pertama cukup membuatnya terkesan. Meski gol yang tercipta dari kesalahan lawan, tetapi cara bermain armada Persib Bandung dinilai positif. Mereka solid saat bertahan dan dominan saat menguasai bola, sehingga tidak mudah direbut lawan. Hanya saja diakui olehnya ada penurunan performa setelah turun minum. Salah satu penyebabnya adalah serangan dari tim lawan yang meningkat, sehingga Ahmad Jufrianto dan kawan-kawan banyak ditekan. Hingga sekitar menit ke-70, pertahanan Persib Bandung dibuat kerepotan menyapu serbuan Persita. Akhirnya Luis Mia melakukan perubahan dengan memasang pemain dengan kaki yang masih segar. Kondisi ini cukup membuat agresivitas di lini tengah Persib bisa dibangun kembali dan aliran bola lawan bisa dicegah sejak dini. Akhirnya permainan tim kembali stabil dan keunggulan 1 gol pun bertahan hingga usai. Saya suka dengan permainan tim di babak pertama. Bagi saya mereka bermain dengan serius, fokus, dan bagus ketika menguasai bola. Mereka kuat dalam bertahan, bagus ketika melakukan serangan balik, dan bagus juga ketika menguasai bola. Mereka punya beberapa peluang untuk mencetak gol, tetapi di babak kedua memang berubah. Itu normal, karena Persita ingin menciptakan peluang dan mengubah permainan mereka menjadi lebih menyerang. Mereka jadi bermain lebih direct ke depan dan mencari second ball. Kami mengalami masalah di situasi ini dan lebih tertekan pada 25 menit awal babak kedua. Tetapi setelah tim pelatih melakukan perubahan dengan memasukkan pemain yang masih bertenaga, kami mulai bisa melakukan pressing lagi dan bola jadi bisa menjauh dari area pertahanan kami. Saya rasa itu adalah kunci hingga Persita tidak terlalu nyaman memainkan bola pada babak kedua dan kemenangan ada di tangan kami. Jelas Luis Mia. Seperti diketahui, Persib Bandung tampil melawan Persita Tangerang dengan kondisi tim yang pincang. Sejumlah pemain pilar harus absen karena alasan yang beragam. Namun keunggulan 1-0 bisa diamankan berkat performa yang solid dan kinerja maksimal setiap pemain selama 90 menit pertandingan berlangsung. Hampir separuh kekuatan utama Persib hilang karena Marc Anthony Clark, Ricky Kambuaya, dan Rahmat Irianto gabung ke timnas. Lalu David Da Silva dan Daisuke Sato terkena akumulasi kartu kuning. Dua pilar lain yakni Zalnando dan Febri Haryadi sedang diterpa cedera yang serius. Tetapi pemain yang disiapkan sebagai pelapis mampu tampil apik di laga melawan Persita. Luis Mia pun memberikan kredit poin kepada pemain yang diturunkan pada laga kemarin. Menurut saya kunci kesuksesan di malam ini adalah kerja keras pemain, kekompakan semua pemain yang solid. Semua merupakan bagian dari tim saya, dan itu adalah kuncinya. Hari ini ada banyak pemain yang tidak bisa main. Ada 3 pemain dipanggil timnas. Lalu ada 2 pemain yang terkena akumulasi kartu, dan 2 pemain lain yang sedang menderita cedera berat. Jadi ada 7 dari 11 yang bisa diturunkan harus absen. Tapi pemain lain bermain dengan spirit yang sama. Dan bagi saya itu adalah kabar yang bagus. Jelas Luis Mia. Sementara itu pelatih Persita Tangerang Angel Alfredo Vera
harus kehilangan kesempatan memperbaiki posisi mereka di klasemen dengan menyalip Persib Bandung. Kekalahan ini semakin menjauhkan Persib dari kejaran Persita. Secara permainan menurut Alfredo Vera, timnya tidak kalah, bahkan bisa mendominasi jalannya laga. Menurut pelatih asal Argentina tersebut, Persita tidak mampu mengeksekusi beberapa peluang dengan baik. Persita menciptakan banyak peluang terutama pada babak kedua, namun banyak usaha yang off target. Alfredo mengakui keunggulan Persib. Persita menatap laga lanjutan pertandingan terakhir pada putaran pertama Liga 1 2022 melawan PS Barito Putra pada Sabtu, 24 Desember 2022 ini. Kemenangan tetap menjadi misi utama Alfredo. Saya lihat dalam pertandingan, kami sebenarnya tidak kalah. Dari apa yang bisa kami lakukan? Padahal kami main lebih bagus, tapi ya sepak bola harus cetak gol. Kami akhirnya kalah oleh Persib. Bedanya, Persib bisa cetak gol dan kami tidak bisa. Walau dapat banyak peluang untuk bisa cari gol penyeimbang, kami tidak bisa dapat poin hari ini. Saya pikir eksekusi peluang tidak mudah, walau akurasi yang bagus. Jelas Alfredo. Dengan kemenangan ke-6 yang diraih Persib saat ini di tangan Luis Mia, euforia kemenangan Persib Bandung kembali dirasakan para pemain sampai ofisial Persib di ruang ganti tim. Itu terlihat dari apa yang telah diposting oleh akun Instagram resmi Persib Bandung usai laga kemarin kontra Persita Tangerang. Kemenangan Persib kontra Persita membawa Persib Bandung membayangi Persija di papan atas klasemen Liga 1. Saat ini, Persib merangsek ke papan atas klasemen Liga 1 setelah mengumpulkan 29 poin. Persib berada di posisi ke-6 klasemen sementara Liga 1 2022. Poin yang dikumpulkan Persib sama dengan Persija yang berada di posisi ke-5. Namun jumlah gol dan kebobolan berbeda. Kesempatan tampil sebagai starter diberikan Luis Mia untuk Arsan Makarin. Winger muda ini dipasang di sayap kanan untuk menemani Ciro Alves dan Ezra Walian sebagai trisula barisan depan. Ini kali pertama Arsan dipasang sejak kick-off sejak melakoni debut di Liga 1 2022. Sang pemain pun mengucapkan rasa syukur karena berhasil membantu tim meraih kemenangan. Dia juga turut memberikan kontribusi untuk gol tunggal di pertandingan tersebut. Umpan sepak pojok yang diambil Arsan malah ditanduk oleh Arif Setiawan ke gawangnya sendiri. Arsan dalam pertandingan melawan Persita bermain hingga menit ke-55 dan digantikan oleh Beckham Putra Nugraha. Dia menyebut penampilannya memang masih jauh dari sempurna, namun evaluasi akan dilakukan dan berharap catatan apik Persib yang tidak kalah di 8 laga terakhir terus berlanjut. Syukur alhamdulillah, kami diberikan kemenangan dan juga kelancaran. Yang pasti masih ada banyak evaluasi serta perbaikan. Tetapi mungkin coach yang lebih tahu mengenai apa saja yang harus dievaluasi. Tetapi saya dan rekan-rekan satu tim pastinya bersyukur pada pertandingan hari ini bisa diberi kemenangan meski banyak yang harus kita perbaiki. Semoga tren positif ini bisa terus berlanjut untuk Persib. Jelas Arsan Makarin. Persib Bandung kembali terancam kehilangan pemainnya setelah kiper Reky Rahayu cedera saat melawan Persita Tangerang kemarin. Reky Rahayu yang berlari keluar dari kotak penalti harus melompat dan menyundul bola setelah pemain Persita Tangerang mengancam lini pertahanan Persib di menit ke-56. Dengan lompatan yang terburu-buru, pemain bernomor punggung 34 tersebut mendaratkan bahunya terlebih dahulu ke tanah. Alhasil, Reky yang gagal mendarat dengan sempurna harus mengalami kesakitan pada bahu bagian kanannya. Sebelumnya Persib Bandung sudah kehilangan beberapa pemainnya karena cedera dan dipanggil tim nasional Indonesia. Dengan masuknya Reky Rahayu ke dalam list pemain cedera, Persib Bandung akan kembali kehilangan banyak pemainnya saat pertandingan terakhir putaran pertama melawan Persikabo 24 Desember 2022 mendatang. Sebelumnya starting 11 atau susunan pemain inti Persib Bandung mendadak sempat berubah hanya beberapa saat sebelum kick-off pertandingan melawan Persita Tangerang. Seperti dipantau di website resmi PT Liga Indonesia Baru,
Teja Paku Alam awalnya tercantum sebagai kiper utama Persib. Tetapi beberapa saat kemudian berubah. Pelatih Luis Mia memutuskan mencadangkan Teja Paku Alam dan posisinya sebagai penjaga gawang inti digantikan Reky Rahayu. Setelah laga Persib kontra Persita usai, pelatih Luis Mia kemudian buka suara dan menjelaskan apa yang terjadi kepada Teja Paku Alam hingga membuatnya terpaksa dicadangkan. Teja Paku Alam, kata Luis Mia, mengalami demam hingga diputuskan untuk diistirahatkan. Teja sendiri tetap masuk dalam line up tim di barisan pemain cadangan. Sementara Reky dipilih untuk tampil sejak menit awal dan bermain cukup apik. Sayangnya Reky Rahayu harus meninggalkan lapangan sebelum laga selesai karena cedera setelah berbenturan dengan Ramiro Vergonzi ketika berusaha merebut bola di udara. Ia juga bangga terhadap penampilan Reky Rahayu yang mampu menunjukkan kapasitasnya di laga tersebut. Ia berharap Reky tidak mengalami cedera parah dan bisa kembali bergabung bersama rekan-rekan setimnya. Saya semula menyiapkan Teja di awal, tapi dia mengalami masalah. Dia menderita demam. Setelah itu kami memilih untuk memainkan Reky. Tetapi dia sedang tidak dinaungi keberuntungan. Kami masih punya Made dan Fitro. Saya melihat seluruh penjaga gawang berlatih dan bekerja dengan sangat keras. Saya senang dengan kinerja para kiper dan Luizinho Passos. Ini tidak masalah, tapi saya harap Reky tidak parah cederanya. Jelas Luis Mia.